wabarakatuh. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر. الله أكبر. لا Alhamdulillah alladzi ja'alana al-mu'minin fa'amarna bi'ibadati linakuna minal muttaqin. Wa subhanalladzi khalaqana ahsana taqwim wa nahmaduka ya rabbal alamin kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkura
Antal muqaddim wa antal muakhir, biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa aqi' sayyi'atan hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, senantiasa Khazib berwasiat untuk diri Khatib sendiri dan juga untuk jamaah sekalian, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama, perang besar antara Palestina dan Zionis Yahudi kembali terjadi pada tanggal 7 Oktober 2023 yang lalu. Dan sekarang hadirin rahimakumullah, sudah hampir 7 hari bahkan ini diadakan gencatan senjata antara pejuang-pejuang yang ada di Palestina dan juga dengan Zionis Israel, dan juga ada pertukaran tawanan. Hadirin rahimakumullah, hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 120, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa lan tardu ankal yahudu wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan orang Nasrani, mereka tidak akan pernah redha, mereka tidak akan pernah ikhlas, mereka tidak akan pernah membiarkan kita sampai kita mengikuti ajaran mereka. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sudah hal yang wajar dan memang seharusnya apabila rakyat Palestina ini membangun kekuatan militer untuk menghadapi tentara Zionis Israel laknatullah alaih. Serangan terhadap negara Israel hadirin rahimakumullah yang dilakukan pada Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 yang lalu bukan hanya mengagetkan pemimpin Zionis Israel, bukan hanya mengagetkan rakyat Israel, dan bukan hanya mengagetkan militer Israel, akan tetapi serangan yang dilakukan oleh para pejuang, para mujahid yang ada di Palestina ini juga mengagetkan dunia. Oleh karena itu hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, para mujahidin membuktikan kepada dunia saatnya yang lemah menjadi kuat dan saatnya yang kuat menjadi lemah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Kata Allah, sudah sering terjadi pasukan yang sedikit mengalahkan pasukan yang banyak, tentara yang sedikit mengalahkan tentara yang banyak. Semuanya ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kemampuan perang yang ditunjukkan oleh tentara Hamas dengan pasukan elitnya yang bernama Brigada Izzuddin Al-Qassam. Lagi pasukan elit yang bernama Brigada Izzuddin Al-Qassam begitu sangat membanggakan. Kenapa? Karena penyerangan dengan menggunakan para motor layar ini merupakan cara baru berperang di dunia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang ditulis dalam kitab Majmu' Az-Zawahid nomor 10 halaman 63. Dijelaskan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, akan selalu ada sebagian kecil dari umatku yang tetap kokoh bertempur menjaga gerbang Damaskus dan sekitarnya, dan juga menjaga gerbang Baitul Maqdis dan sekitarnya.
Tipu daya musuh tidak akan melemahkan mereka, kata baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan mereka pun, para pejuang yang sedikit tersebut, akan setia membela kebenaran sampai nanti tiba hari kiamat. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, Rasulullah Muhammad SAW juga bersabda dalam salah satu hadisnya, la tazalu dha'ifatun min ummati 'ala al-haq zahirina 'ala 'aduwwihim qahirina la yadurruhum man khalafahum illa ma asabahum min lahwa hatta yatiyahum amrullah wa hum kadzalik. Qalu ya Rasulullah wa aynahum? Qala bi Baitul Maqdis wa anna fi Baitul Maqdis. Hadirin jemaah Jumat rahimahullah, dalam hadis di atas artinya adalah akan senantiasa ada sekelompok dari umatku, kata baginda Rasul, kelompok yang selalu menolong kebenaran atas musuh-musuh mereka. Orang-orang yang menyelisihi mereka tidak akan membuat mereka goyah kecuali orang yang tertimpa al-la'wah. Apa itu al-la'wah? Yaitu cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai datang kepada mereka janji Allah Azza wa Jalla. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, di manakah sebagian kecil orang yang selalu menolong agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu nanti di yaumul akhir ya Rasulullah? Kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW menjawab, mereka ada di Baitul Maqdis dan di seputaran Baitul Maqdis. Hadirin jemaah Jumat rahimahumullah, Rasul katakan dalam hadis di atas bahwa orang-orang yang menyelisihi mereka tidak akan membuat mereka goyah. Jadi hadirin rahimahumullah, ketika ada pejuang-pejuang yang membela kebenaran di Palestina, maka mereka dicela, mereka difitnah, bahkan sampai mereka dibilang aliran Syiah dan lain sebagainya. Kata Rasul, walaupun mereka dicela, walaupun mereka difitnah, tapi tidak akan menggoyangkan kekuatan mereka, tidak akan menggoyahkan semangat mereka, kata baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan mereka pun, para pejuang, tidak akan pernah berhenti membela tanah Palestina. Hadirin rahimahullah, hadirin jemaah Jumat rahimahullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita yang hadir di tempat ini bukan termasuk ke dalam golongan orang yang membenci dan memusuhi para pejuang yang ada di Palestina. Kita harus ingat, hadirin rahimahullah, kita tidak membantu mereka pun pada saatnya nanti mereka akan dibantu. Oleh siapa mereka nanti akan dibantu? Tidak ada satu negara pun yang membantu mereka. Nanti pasti akan ada yang membantu mereka. Yang membantu mereka tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah Jumat rahimahullah, para mujahid di Palestina, mereka berperang di atas tanahnya sendiri. Mereka berperang membela agamanya. Mereka berperang demi kemuliaan umat Islam. Dan mereka mempertahankan tempat-tempat suci kaum muslimin. Sedangkan Zionis Israel, hadirin rahimahumullah, mereka berperang di atas tanah yang mereka rampas dari rakyat Palestina. Sejarah mencatat, hadirin rahimahumullah, dimanapun penjajah akan selalu kalah. Walaupun mereka memiliki senjata penghancur sekalipun, seperti Israel laknatullah alaih dan para sekutunya, karena pihak yang membela tanah air dan agamanya, mereka pasti akan berperang mati-matian. Hadirin rahimahumullah, mereka pasti akan berperang sampai mereka menang, bahkan sampai mereka mati syahid. Sebagaimana kita ketahui dulu para pejuang kita, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol dan lainnya, mereka berjuang sampai benar-benar mereka memperoleh kemenangan, bahkan sampai mereka mati syahid demi membela negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada sejarah yang mencatat penjajah akan menang di tempat jajahannya. Dimanapun mereka menjajah, pasti penjajah akan kalah di tanah yang mereka jajah. Hadirin jemaah Jumat rahimahumullah, penduduk Gaza ini mereka menyadari bahwa target Zionis Israel adalah memindahkan atau merelokasi mereka di tempat yang mereka inginkan. Tetapi penduduk Gaza, hadirin rahimahumullah, memutuskan untuk siap mati di bawah reruntuhan atap rumah mereka secara mulia, daripada mereka harus bertempat tinggal di tempat pengungsian dengan penuh kehinaan. Dan perlu kita ketahui, hadirin rahimahumullah, perang yang berlangsung kemarin membuat dunia bersimpati terhadap rakyat Palestina dan juga seluruh penduduk Gaza. Menjadi perhatian utama bagi setiap orang yang memiliki handphone.
Karena perang ini tidak pernah disiarkan di televisi, hadirin rahimakumullah. Walaupun disiarkan di televisi, itu sedikit sekali. Dan ini menjadi perhatian kita bagi kita yang memiliki sosial media. Oleh karena itu hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, para pejuang Hamas sampai dengan saat ini belum mengeluarkan seluruh senjata dan kejutannya. Informasi yang terakhir yang kami dapat, kekuatan kemarin yang dilakukan oleh para pejuang Hamas itu baru 30%-nya saja dari kekuatan mereka, hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Baru 30%-nya saja. Dan Hamas berjanji akan mengalahkan Zionis Israel laknatullah alaih dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, beberapa minggu yang lalu Kementerian Keuangan Israel memperbolehkan setiap kementerian untuk menerima sumbangan dari warganya untuk kebutuhan perang. Ini berarti bahwa Israel sudah mulai lelah dan Israel sudah mulai kehabisan dana, hadirin rahimakumullah, karena boleh meminta sumbangan dari rakyatnya. Kemudian hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, dikutip juga dari berbagai sumber bahwa Zionis Israel harus mengeluarkan dana sampai perang terakhir kemarin, yaitu sebesar 800 triliun rupiah. Dan mereka mengalami kerugian perharinya sekitar 4 triliun rupiah, hadirin rahimakumullah. Belum termasuk biaya untuk memobilisasi 360.000 tentara cadangannya yang belum dikeluarkan. Oleh karena itu hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, kita yang ada di Indonesia saat sekarang ini yang tidak bisa ikut berperang dengan saudara kita di Palestina, setidaknya ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemenangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, "Ad-du'a'u silahul mu'minin." Doa itu adalah senjatanya bagi orang-orang beriman. Oleh karena itu hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, sampai dengan saat ini banyak di beberapa masjid yang setiap sholat subuh dan setiap sholat maghribnya mereka selalu melaksanakan qunut nazilah untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah jangan ikut-ikutan orang yang membuat berita tidak baik terhadap para pejuang yang ada di Palestina. Bahkan banyak sebagian kecil dari saudara kita yang menghina mereka, membuat berita-berita yang tidak baik untuk para pejuang yang ada di Palestina. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin." Hai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, kata Allah, maka periksalah dengan teliti terlebih dahulu agar kamu tidak ditimpakan satu musibah kepada kaum tanpa mengetahui keadaannya dan menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan kamu itu. Kalau kita sudah terlanjur posting berita yang tidak baik terhadap saudara kita di Palestina, nanti kata Allah Subhanahu wa taala, kamu nanti akan menyesal dengan postingan yang kamu kirimkan tersebut. Itu yang kedua, hadirin rahimakumullah. Jangan ikut-ikutan saudara-saudara kita atau orang yang tidak mendukung perjuangan rakyat di Palestina. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Gunakan sosial media yang kita miliki untuk menyebarkan semangat perjuangan rakyat Palestina dan sebarkanlah berita tentang Zionis yang berperang tanpa perasaan dan mereka berperang tanpa hati nurani dan kemanusiaan. Kalau kita lelah jihad di sosial media, hadirin rahimakumullah, maka demi Allah mereka yang ada di Palestina lebih lelah lagi daripada kita. Karena hampir setiap 10 menit, hadirin rahimakumullah, pada perang yang berlangsung selama 47 hari yang lalu, pada pertempuran kemarin, setiap 10 menit sekali ada anak-anak Palestina yang dibunuh oleh Zionis Israel laknatullah. Hampir setiap 10 menit sekali. Oleh karena itu hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, lantas apa yang harus kita lakukan berikutnya yang ada di Indonesia ini, yang kita tidak bisa berjuang ke Palestina? Maka berikanlah donasi untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina melalui lembaga-lembaga yang memang menyalurkannya ke Palestina, hadirin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, kalau kita tidak bisa berinfak, maka setidaknya kita mengikuti arahan ulama yang ada di Indonesia melalui Majelis Ulama Indonesia.
Apa arahan MUI? Apa arahan Majelis Ulama Indonesia? Arahannya adalah untuk tidak memakai produk-produk buatan Zionis Israel di dalam rumah tangga kita. Sebab jika kita mengecam Zionis Yahudi pada hari ini, rahimahullah, suara kita tidak akan sampai ke orang-orang Yahudi. Bahkan ketika kita melempar batu dari sini pun, batu itu tidak akan sampai kepada orang Yahudi. Bahkan kita lempar anak panah dari Indonesia pun, anak panah itu tidak akan sampai kepada Zionis Yahudi laknatullah alaih. Akan tetapi ada strategi rahimahullah yang kita bisa menghancurkan Zionis Israel, Zionis Yahudi rahimahullah, bahkan dari tempat kita, bahkan dari rumah kita, bahkan juga dari tempat tidur atau kamar mandi kita. Itu yang bisa kita lakukan rahimahullah. Setiap properti Yahudi yang masuk ke dalam rumah kita adalah sebuah senjata untuk membunuh rakyat Palestina. Setiap deterjen Yahudi yang masuk ke dalam rumah tangga kita adalah sebuah peluru untuk membunuh rakyat Palestina. Dan setiap sabun, pasta gigi, dan sampo Yahudi yang ada di kamar mandi kita adalah rudal-rudal untuk membunuh rakyat Palestina. Jadi bantulah rahimahullah. Setidaknya kita tidak membeli produk-produk mereka. Dan alhamdulillah hadirin jemaah Jumat rahimahullah, ketika kami lewat di jalan-jalan, ada makanan cepat saji yang produk-produk mereka, dan ternyata rakyat Indonesia sudah mulai sadar, ternyata mereka sepi dari pembelinya. Dan ini hadirin jemaah Jumat rahimahullah, melemahkan perjuangan para Zionis Yahudi laknatullah alaih kalau kita tidak membeli produk-produk mereka, karena mereka sudah mulai bangkrut. Kenapa kok mereka berani menandatangani gencatan senjata? Karena mereka sudah tidak punya uang lain, dan sekarang mereka sedang mengumpulkan uang. Bahkan hadirin jemaah rahimahullah, di Gaza saat ini terjadi gencatan senjata, tapi di tepi barat di Jenin, hadirin jemaah rahimahullah, rakyat Palestina sudah mulai diusir, rakyat Palestina sudah mulai ditembaki, rakyat Palestina sudah mulai dibunuh. Mereka mengadakan pergencatan senjata di Gaza, tapi di daerah lain justru mereka membabi buta. Itulah sifat-sifat orang Yahudi laknatullah alaih. Hadirin jemaah Jumat rahimahullah, sekali lagi, semoga perjuangan kita yang sedikit ini dengan tidak mendukung Zionis Israel, dengan tidak membeli produk-produk mereka, akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في آيات أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم دمر أعداءنا أعداءك أعداء الدين، اللهم أهلك الكفرة والمشركين. اللهم انصرنا إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.